Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dendi Setia. Lalu ada rekan saya Alia Maraton Jamilah, Brilian Adi Gunaryanto, Imran Hepni Pauji, dan juga Giga Lukman Maulana. Di sini akan menjelaskan sedikit terkait konsep HDFS dan juga menjalankan praktikum yang tertera pada e-learning. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yaitu Alia Maraton Jamilah. Hal yang pertama akan kami lakukan yaitu menjelaskan terkait HDFS. Apa sih itu HDFS? HDFS sendiri merupakan singkatan dari Hadoop Distributed File System, yang mana ini dapat diartikan sebagai lemari penyimpanan digital yang sangat besar. HDFS digunakan untuk menyimpan dan mengelola file dalam ukuran yang sangat besar, contohnya seperti data transaksi di aplikasi GoPay dalam jangka waktu yang cukup lama, misalkan selama 1 tahun. Data disebarkan di banyak komputer, tidak hanya satu, agar data menjadi lebih aman, karena meskipun beberapa komputer rusak, data akan tetap ada karena terbackup di komputer-komputer yang lain. Nah, HDFS ini dapat kita analogikan seperti ini. Misalkan kita mempunyai suatu file yang berukuran sangat besar seperti 100 GB. Nah, biasanya kan kita menyimpan di satu buah hard disk. Apabila hard disk tersebut rusak, maka file akan otomatis hilang atau tidak bisa terbackup. Ketika kita menggunakan HDFS, maka file tersebut akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil, misalkan menjadi 10 bagian, dan di setiap bagiannya itu menjadi 10 GB. Nah, di setiap bagiannya itu akan disalin menjadi 3 kali, lalu disebarkan di 30 komputer yang berbeda atau di beberapa komputer yang berbeda. Misalkan jika 5 komputer tidak bisa mengalami kendala atau meledak, maka data akan tetap utuh karena data masih tersimpan di komputer yang lainnya. Lalu, kenapa sih kita menggunakan HDFS? Yang pertama, yaitu karena ukurannya yang sangat besar. Contohnya, pada aplikasi TikTok yang butuh 1 juta hard disk biasa, itu ketika menggunakan HDFS bisa digabungkan menjadi satu sistem secara utuh. Lalu yang kedua yaitu anti-loss. Data akan auto di backup dengan defaultnya itu sebanyak 3 salinan. Lalu yang ketiga yaitu bacanya sangat cepat. Misalkan kita memerlukan analisis dari suatu data di aplikasi, HDFS bisa membaca ribuan file sekaligus di banyak komputer. Kemudian penjelasan lanjutan terkait HDFS akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Giga Lukman Maulana akan menjelaskan tentang cara kerja, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System, yaitu adalah sistem penyimpanan di Hadoop. Cara kerjanya kurang lebih database dipecah jadi blok-blok, lalu disebarkan dan disalin atau direplikasi ke banyak komputer atau data node. Terus semuanya diatur oleh satu manajer metadata bernama namecode. Kelebihan utamanya sangat toleran terhadap kesalahan karena dapat direplikasi, jadi kalau satu server mati, data tetap aman. Yang ketiga, kekurangannya. Jika node bermasalah, seluruh sistem bisa terganggu. Yang kedua adalah MapReduce atau mesin pengolahan data paralel. Untuk cara kerjanya ada 2 tahap. Yang pertama, map. Data diolah jadi pasangan kunci nilai. Yang kedua, reduce. Hasil dari map dikumpulkan dan diagregasi jadi output akhir. Terus ada kelebihan utamanya, mampu memproses data dalam jumlah sangat besar secara paralel dan efisien. Untuk kekurangannya, kurang cocok untuk pemrosesan yang butuh respon cepat atau interaktif karena latensinya sangat tinggi. Untuk yang ketiga yaitu YARN atau manajer sumber daya cerdas. Untuk singkatan YARN itu sendiri yaitu Yet Another Resource Negotiator, adalah mengelola sumber daya di Hadoop terutama sejak Hadoop versi 2. Untuk cara kerja YARN ini mempunyai resource manager yang mengatur alokasi sumber daya seperti CPU dan memori. Sumber daya ini diberikan ke aplikasi dalam bentuk kontainer yang dikelola oleh node manager di tiap mesin atas permintaan application master tiap aplikasi.
Untuk kelebihannya itu sendiri sangat fleksibel, bisa menjalankan berbagai jenis aplikasi di atas Hadoop, bukan cuma MapReduce. Nah, untuk kekurangannya, yaitu konfigurasinya bisa jadi lebih rumit dibandingkan sistem yang lebih sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Hadoop di sistem operasi Windows. Pertama-tama kita menyiapkan file yang dibutuhkan terlebih dahulu, di antaranya yaitu Java dan juga file Hadoop itu sendiri. Di sini Java yang digunakan itu versi 8, yang dimana versi 8 ini versi yang paling stabil, dan juga Hadoop versi 3.3.6 yang paling baru yang support dengan JDK 8. Setelah menyiapkan beberapa file yang dibutuhkan, yaitu langsung saja menginstal Java dan lakukan sesuai instruksi yang muncul pada layar. Kemudian setelah menginstal Java, yaitu mengatur environment untuk Java. Kita buat saja environment baru dengan nama Java Home, dan lokasinya yaitu di disk C Java JDK 1.8/bin, yang dimana Java folder Java ini sendiri kita membuatnya sendiri, dan untuk folder JDK 1.8 itu dikopikan dari folder Java yang diinstal sebelumnya. Setelah mengatur environment, sekarang kita mengatur patch dari Java Home ini. Itu kita tambahkan saja yang baru, isinya sesuai dengan variabel value dari environment Java sebelumnya. Langkah selanjutnya itu hasil ekstrak dari file Hadoop itu pindahkan ke local disk C dan rename menjadi Hadoop, jangan ada nama versi di belakangnya. Setelah dipindahkan, kita akan masuk ke folder C Java Setelah memindahkan folder, kita akan mengatur konfigurasi dari core site.xml yang terletak di hadoop /etc/hadoop/bin. Di sana terdapat file konfigurasi dengan nama core site.xml. Buka saja dengan Notepad dan tambahkan konfigurasi sebagai berikut. Setelah mengatur core site, langkah selanjutnya mengatur konfigurasi pada file hdfs site.xml. Setelah file hdfs site dikonfigurasi, lanjut dengan mengkonfigurasi file-file yang lainnya, di antara lain ada https site.xml, public site.xml, parent site.xml. Setelah selesai mengkonfigurasi beberapa file tersebut, kemudian kita akan menambahkan environment baru untuk Hadoop dan menambahkan patch untuk Hadoop tersebut, yang dimana nama environment dari Hadoop ini sendiri yaitu Hadoop_home dengan berlokasi di C/hadoop/bin. Dan untuk patchnya sendiri
untuk Hadoop yaitu ada dua. Yang pertama itu ada di C hadoop/bin dan yang satunya itu ada di C hadoop/sbin. Setelah melakukan penambahan environment dan patch, langkah selanjutnya yaitu membuka command prompt dengan akses admin, yaitu dengan run as administrator. Langkah pertama yaitu mengecek Java dan Hadoop apakah sudah sesuai dan terinstall. Kemudian menjalankan HDFS name node strip format untuk memformat name node yang ada di file Hadoop itu sendiri. Kemudian kita akan merunning data node dengan menjalankan start/dfs.cmd. Sebelumnya kita masuk dulu ke folder hadoop/sbin. Setelah menjalankan data node dengan perintah start/dfs.cmd, kita akan mengecek apakah data node, name node, dan GPS sudah berjalan dengan perintah GPS. Kalau output yang tampil sudah sesuai atau ada semua, diantaranya ada data node, name node, dan GPS, berarti data node sudah berhasil dijalankan. Langkah selanjutnya itu menjalankan data node yarn dengan perintah start strip yarn.cmd. Dan ketika sudah berhasil, kita akan mengecek atau memunculkan spesifikasi dari kapasitas dari Hadoop itu sendiri dengan perintah hdfs spasi dfs admin spasi strip report yang dimana nanti akan menampilkan spesifikasi dari Hadoop itu sendiri. Setelah langkah-langkah sebelumnya berhasil dijalankan, kita lanjut mengecek di browser dengan alamat http //localhost 8088/cluster untuk mengecek Hadoop di browser apakah sudah berjalan atau tidaknya. Dan untuk mengecek DevShield, kita akan menggunakan URL localhost 9870/dfshield. Langkah selanjutnya yaitu membuat user dengan perintah hdfs spasi dfs spasi strip mkdir spasi nama usernya. Setelah membuat nama user, kemudian membuat folder dengan perintah hdfs dfs strip mkdir nama user yang sebelumnya sudah dibuat nama folder. Kemudian setelah berhasil dibuat, cek dengan hdfs dfs -ls nama user. Nanti di sana akan menampilkan nama user dan folder yang berhasil dibuat. Kemudian kita kembali lagi ke browser dengan URL localhost 9870/explorer.html yang dimana di halaman tersebut akan menampilkan user dan folder yang dibuat sebelumnya, apakah sudah berhasil atau tidak.
Setelah membuat user dan folder, kita akan melanjutkan menambahkan data dengan menyalin data dari folder lain ke folder yang kita buat untuk Adobe sebelumnya dengan perintah hdfs spasi dfs spasi strip boot spasi sebutkan folder atau directory yang mau disalin, kemudian directory targetnya. Setelah perintah tersebut berhasil dilakukan, kita kembali ke URL sebelumnya, yaitu localhost 9870/explorer, dan refresh saja halaman tersebut. Kemudian nanti akan muncul file yang ditambahkan ke Adobe tersebut. Sekian. Saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan yang sudah kami dapatkan selama kegiatan instalasi dan konfigurasi Hadoop. Nah, kegiatan ini secara banyak itu memberikan pengalaman yang sangat signifikan dalam menyiapkan dan mengelola lingkungan Hadoop secara lokal, yang merupakan fondasi penting untuk kita dalam memproseskan data berskala besar atau biasa disebut big data. Dan proses ini memperdalam pemahaman tentang instalasi Java Development Kit atau JDK, khususnya yang versi 8, serta bagaimana sih pengaturan environment variabelnya seperti Java Home, yang sangat amat penting untuk operasional Hadoop itu sendiri. Nah, selain itu juga kami mempelajari konfigurasi file utama seperti callsite.xml, hdfs strip.xml, dan lain-lain yang mengatur komunikasi antar komponen sistemnya. Di proses ini juga kita mempelajari atau mencakup pengelolaan layanan yaitu HDFS dan YARN, yang termasuk pemantauan melalui perintah seperti GPS, DFS admin report, dan antarmuka web lokal gitu. Dan kami juga diperkenalkan atau mempelajari pada sistem berkas terdistribusi Hadoop itu sendiri, yaitu meliputi pembuatan direktorinya bagaimana, pengunggahan datanya bagaimana, dan verifikasi melalui antarmuka baris perintah dan browser itu bagaimana. Dan dengan demikian, proses ini itu tidak hanya meningkatkan keterampilan kita secara teknis, tetapi juga memperluas dan memperdalam tentang konsep dan arsitektur Hadoop itu sendiri sebagai solusi untuk mengelola data besar atau big data gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.